Perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 20104171162. Saya dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal manajemen pemasaran 2. Yaitu yang pertama, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakaian industri. Berikutnya itu strategi distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihannya yaitu memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumen yang tinggi bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak memberikan produk tersebut di tempat itu. Strategi distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi, dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihannya yaitu produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusi akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya yaitu akses produk kepada pelanggan terbatas. Strategi distribusi selektif yaitu adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Kelebihannya yaitu distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawan memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Yang kedua, yaitu perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yaitu yang pertama, jenis pasar produk, alokasi bauran, komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli yaitu yang pertama, tahap kesadaran, yang kedua, tahap pengertian, yang ketiga, tahap keyakinan, yang keempat, tahap pemesanan, dan yang kelima, tahap pemesanan kembali. Ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemapanan, dan tahap kemunduran. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi targetnya. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga yaitu bauran harga berkenan dengan kebijakan strategi dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga diantaranya sebagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi
merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi, yaitu merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran, yaitu bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Ketiga, yaitu bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai situasi pemasaran, yaitu pertama, produk apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, kualitas desain, fitur, brand packaging, sizes atau service. Price, suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk, sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan suatu proses produksi. Price ini contohnya list price, discount, payment, period, credit. Plans, menempatkan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pemasaran. Contohnya meliputi channel, converts, return, inventory, dan transport. Promosi, yaitu sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales, force, public relation, dan pemasaran langsung. Yang keempat, pembicara dalam video tersebut adalah Gurek. Teori yang disampaikan adalah tentang pengembangan produk. Menurut Tejiptono, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru, meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangannya. Pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Menurut Kotler dan Keller, tujuan pengembangan produk 1. Memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan. Kedua, mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Menurut Alma, tujuan pengembangan produk ialah yang pertama, memenuhi keinginan konsumen, yang kedua, menambah omset penjualan, yang ketiga, mendayagunakan sumber-sumber produksi, yang keempat, memenangkan persaingan, yang kelima, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, yang keenam, mendayagunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh, mencegah kebosanan konsumen, yang kedelapan, menyederhanakan produk pembungkus. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama, memperbaiki yang sudah ada, yang kedua, memperluas lini produk, yang ketiga, menambah produk yang sudah ada, yang empat, meniru strategi pesaing, dan yang kelima, menambah lini produk. Sedangkan menurut Tejiptono, strategi produk yaitu yang pertama, strategi peningkatan kualitas, yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan, dan yang ketiga, memperbaiki peningkatan gaya produk. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengembangan produk. Yang pertama, tahapan pemunculan gagasan, yaitu di mana pemunculan gagasan, tahapan mencari gagasan-gagasan baru dalam rangka menciptakan produk baru. Yang kedua, penyaringan gagasan. Tujuan utama melakukan penyaringan mengenai gagasan yaitu sebagai langkah mengurang banyaknya gagasan yang buruk serta dipilih gagasan yang terbaik. Ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahap ini dilakukan pengujian konsep produk kepada konsumen. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Ini adalah tahapan memperkenalkan produk ke pasar. Tahapan ini dibagi menjadi 3 bagian,
Yang pertama adalah memberikan penjelasan produk, yang kedua adalah berusaha menguraikan harga produk, dan yang ketiga yaitu melakukan penjualan jangka panjang yang sudah dirancang. Yang kelima, analisis bisnis, yaitu tahapan melakukan kegiatan menganalisis setelah menguji kelayakan kegiatan, finansial, dan bisnis dalam mengembangkan produk baru. Yang keenam, mengembangkan produk dengan cara melaksanakan konversi ide produk baru sehingga tercipta bentuk fisik yang baru. Yang ketujuh, pengujian pasar. Tujuan tahapan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja produk dan efektivitas program pemasarannya. Kedelapan, komersialisasi. Tahapan ini adalah tahapan di mana pihak perusahaan telah siap sedia akan memperkenalkan produknya ke pasar yang telah ditargetkan. Yang kelima, pembicara dalam video tersebut adalah Gurek, yaitu di mana teori yang dibicarakan adalah tentang pengembangan produk, yaitu mengenai tingkatan produk. Produk adalah suatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuknya, produk dibedakan menjadi dua macam, yaitu berupa barang dan berupa jasa. Tingkat produk dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu yang pertama, core produk adalah produk utama atau manfaat yang paling dasar dari suatu produk. Yang kedua, basis adalah core produk yang bisa dipilih, memiliki manfaat dasar, namun ada alternatif pilihan yang ditawarkan. Yang ketiga, extended produk atau produk harapan adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Yang keempat, argumen produk atau produk yang dengan nilai lebih adalah extended produk yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Dan yang kelima, potential produk, artinya memiliki harapan di masa yang akan datang. Dan yang keenam, pembicara tersebut dalam video pertama, yaitu pembicara Liris Widya. Acquired Function Development atau penyebaran fungsi kualitas. Metode QFD adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan usaha atau pengembangan produk yang kita inginkan. Apa dan bagaimana QFD? QFD adalah alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Lazim diaplikasikan dalam persoalan perencanaan produk desain, rekayasa, dan product improvement. QFD mengubah consumer minds dan menjadikannya sebagai sebuah technical premise dan rencana target teknikal. Phase QFD ada 4, yaitu pertama, product planning, kedua, part development, ketiga, process planning, dan keempat, product planning. Host of quality adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain produk. Video kedua, pembicara yaitu Iding Rose Yidin tentang political marketing. Asal-usul. Pertama, marketing deals with engaging and meeting human and social needs. Memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Menurut Birds Eye Newman, menerapkan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi dipakai dalam politik. Elemen pemasaran adalah produk, brands, distribusi, promotion. Dalam politik, produk ada 2, yaitu pertama, partai politik, kedua, personalnya, pengurus partai atau kandidat. Price, nilai atau harga, menaikkan nilai politik di depan konsumen. Distributor, menjadi mudah dan gampang serta nyaman. Promotion, dalam kompetisi politik yang luar biasa, promosi menjadikan suatu hal yang sangat penting bagi secara langsung maupun melalui media sosial. Baik, sekian jawaban dari soal UTS manajemen pemasaran yang dapat saya sampaikan.
Sekian dan terima kasih.